sampai memiliki pikiran tidak ingin menikah sebelum Indonesia merdeka gitu. Pertanyaan-pertanyaan itu, jawaban-jawaban itu yang bisa dimunculkan lewat filsafat, lalu nantinya apa? Itu yang akan memancing rasa kritis kita, dan itu juga yang akan memancing rasa kritis peserta didik nantinya gitu. Pertanyaan-pertanyaan itu yang tidak muncul gitu. Karena apa? Karena filsafat sejarahnya kita tidak begitu memahami gitu. Apa yang diinginkan dari konsep ini? Gitu. Padahal konsep ini itu adalah konsep di mana kita menggunakan rasio kita, akal kita, pikiran kita untuk menggali sesuatu yang sebelumnya belum pernah kita jawab sebelumnya. Itulah yang dibutuhkan oleh peserta didik, itulah yang dibutuhkan oleh guru-guru kita. Bagaimana kita menggunakan sebuah konsep berpikir dengan cara yang lebih mendalam, tetapi memiliki sebuah nilai yang bisa berguna dan bermanfaat untuk kita dan peserta didik kita. Seperti itu. Nah, itu yang berusaha dimunculkan gitu ya. Tapi ya yang jadi persoalan pada hari ini, pikiran-pikiran itu, pertanyaan-pertanyaan itu sangat jarang dimunculkan gitu. Itulah yang memang membuat apa? Membuat ada sesuatu nilai yang memang kurang masuk bagi benak peserta didik itu sendiri gitu. Nah, lewat alur konsep filsafat ini kita bisa berpikir dengan sebuah jalan yang baru, dengan sebuah jalan yang berbeda. Contohnya seperti ini. Beberapa minggu sebelumnya ada sebuah seminar terkait dengan konsep postkolonial, jadi pasca kolonial. Ketika kita mengetahui bahwasanya kita telah merdeka pada tahun 1945, tapi kita gunakan konsep ini dalam cara berpikir kita untuk memahami sesuatu, ada sebuah pertanyaan yang cukup menggelitik gitu ya, terkait dengan ini. Yang jadi pertanyaan itu seperti ini. Kita itu kan sudah merdeka, tetapi pada kenyataannya ternyata kita tidak seperti sebuah bangsa yang merdeka katanya. Coba contohkan dari hal-hal sederhana saja. Misalnya seperti ini, kalian bangun tidur, kalian pergi ke kamar mandi, lalu kalian gosok gigi. Coba kalian lihat pasta gigi kalian itu mereknya apa? Pepsodent, Ciptaden. Yang menjadi pertanyaan itu adalah, apakah itu adalah sebuah produk yang berasal dari kita, ataukah bukan gitu ya. Ketika kalian mandi, kalian pakai sabun, kalian pakai Lifebuoy, Dove, dan lain sebagainya. Yang menjadi pertanyaan, apakah itu produk kita, ataukah produk yang lain? Ketika kalian ingin mencuci rambut kalian pakai sampo, ada yang pakai Head and Shoulder, ada yang pakai Sunsilk dan sebagainya. Yang menjadi pertanyaan itu adalah apakah itu produk kita ataukah produk orang lain gitu ya. Ketika kalian pergi untuk ke kampus, lalu kalian pakai sepatu, ada yang pakai Nike, ada yang pakai Adidas, ada yang pakai Diadora. Yang menjadi pertanyaan itu adalah apakah itu produk kita ataukah produk orang lain. Secara tersirat kita bisa berpikir bahwa apakah benar kita sudah merdeka ketika kita dalam keseharian kita, dalam setiap senti ataupun sendi kehidupan kita menggunakan produk-produk dari luar gitu. Yang menjadi pertanyaan, apakah itu yang dimaksudkan dengan konsep kemerdekaan? Apakah itu yang dimaksudkan dengan apa yang diinginkan atau diimpikan Soekarno terkait dengan konsep berdikari? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul dan bisa dijembatani oleh sebuah konsep yang dinamakan filsafat gitu. Mengkaji lebih mendalam sehingga ada sebuah pikiran dalam benak kita, oh benar saja ternyata walaupun kita sudah merdeka pada tahun 1945, tetapi pada kenyataannya kita masih terjajah dalam sebuah konteks yang lebih halus gitu. Kita masih membutuhkan produk-produk mereka gitu. Kita tidak bisa menciptakan produk-produk sendiri padahal itu adalah hal-hal yang sederhana gitu. Oke lah jika terkait dengan pesawat terbang, mungkin sumber daya kita masih belum ke sana. Oke lah jika terkait dengan drone ataupun senjata-senjata berat gitu. Tapi ini kan aspek-aspek mendasar gitu. Coba Anda perhatikan. Bahkan sampai ke tusuk gigi ketika kalian baca itu buatan siapa, itu made in China misalnya seperti itu. Apakah itu yang dinamakan dengan konsep kemerdekaan? Ketika kita dalam keseharian kita ternyata terbelenggu oleh produk-produk dari luar gitu. Itu yang bisa dibukakan kan dari sebuah konsep filsafat. Ada sebuah pertanyaan-pertanyaan yang muncul yang berusaha kita cari solusi alternatif jawabannya. Dan gunanya untuk apa? Untuk memberikan nilai dan pemahaman kepada kita
bahwa ternyata perjuangan itu harus dilakukan bukan cuma dalam peristiwa di masa lalu, bukan cuma pada manusia praaksara, bukan cuma pada Hindu dan Buddha, bukan cuma pada masa kerajaan Islam, bukan cuma pada masa pergerakan nasional dan reformasi, tapi perjuangan dilakukan sampai pada hari ini. Ya enggak? Itu adalah tugas yang harus dimunculkan. Jadi filsafat sejarah itu menjembatani sebuah konsep berpikir secara mendalam seperti itu. Supaya apa? Supaya muncul rasa skeptis peserta didik, supaya muncul rasa kritis peserta didik. Kalau ke kalian, mungkin Bapak bisa bilang, inilah sebuah konsep filsafat sejarah. Tapi filsafat sejarah itu kan tidak perlu diungkapkan ya, tapi jembatan itu bisa dimunculkan di dalam sebuah proses pembelajaran. Nah, itu yang bisa kita lakukan gitu. Sehingga peserta didik itu lebih bermakna. Mereka lebih memiliki makna dan harapan. Lalu apa yang dinamakan dengan harapan gitu? Sesuatu yang berusaha digapai kan. Jikalau tidak bisa digapai, maka itulah keresahan gitu. Dan pada hari ini kita bisa memunculkan keresahan itu di alternatif terkait dengan harapan yang mereka berusaha wujudkan gitu. Nah itu gitu. Bagaimana dengan filsafat kita bisa menggali, mencari, menyelami sesuatu itu lebih mendalam dan lebih bermakna. Karena tujuannya itu adalah supaya nilai-nilai yang diharapkan dari apa yang kita munculkan, dari apa yang kita tampilkan dan apa yang kita gambarkan itu bisa diambil oleh peserta didik itu sendiri gitu. Dan pada hari ini permasalahan itu adalah permasalahan yang paling sukar dilakukan. Kalau kalian kaji terkait dengan persoalan-persoalan atau permasalahan-permasalahan yang ada di kelas, jawabannya apa? Pelajaran sejarah adalah pelajaran yang membosankan katanya. Pelajaran sejarah adalah pelajaran yang kurang menarik. Pelajaran sejarah adalah pelajaran yang berisi hafalan. Itu kan pada hari ini kita tahu ini tahun 2022 gitu. Permasalahan yang muncul kok sama dengan yang muncul pada tahun 1900-an gitu. Kok tidak maju dan hanya jalan di tempat gitu. Dan itu yang harus kita tanamkan gitu. Ada sesuatu yang baru, ada sebuah sudut pandang yang baru yang nantinya itu bisa kita munculkan gitu. Karena mau tidak mau kita belajar tentang sebuah mata pelajaran sejarah yang pada esensinya memiliki inti tujuan untuk mencerminkan, memunculkan identitas yang dimiliki oleh peserta didik. Kalau kalian kaji dalam berbagai literatur, sebentar ya. Ya seperti itu. Baik mahasiswa dan mahasiswi, ada yang mau ditanyakan lagi? Atau ada yang mau menambahkan, menanggapi, dan berpendapat terkait dengan apa yang dijelaskan? Tidak apa-apa gitu. Kita munculkan sebuah pembelajaran yang dialogis. Kalau Bapak teringat seperti apa yang diungkapkan oleh Socrates, sebuah pembelajaran itu bermakna jikalau lewat jalur dialog, lewat jalan dialog gitu. Artinya tidak satu arah, tetapi dari dua arah dan beberapa arah gitu ya. Itulah yang berusaha dimunculkan gitu. Inti dari dialog itu adalah tentang bukan bagaimana Bapak itu berusaha untuk menyampaikan pendapat Bapak, tetapi tentang bagaimana kalian itu bisa memberikan pendapat kalian sendiri gitu ya. Konsep dialogis itu adalah tentang bagaimana kalian mencari tahu apa yang kalian pahami, apa yang kalian mengerti, apa yang kalian inginkan, dan berusaha disampaikan oleh kalian sendiri gitu ya. Makanya kalau kalian nanti menjadi guru dan masuk ke ruangan kelas, sebisa mungkin konsep itu yang berusaha dimunculkan gitu.
bagaimana membawa anak itu dalam sebuah situasi yang dialogis gitu. Jadi mereka itu berusaha untuk menampilkan konsep berpikir mereka, pendapat mereka, sesuatu yang mereka pikirkan, sesuatu yang mereka mau ungkapkan, sesuatu yang mereka bisa utarakan gitu. Kebiasaan-kebiasaan dan pembiasaan-pembiasaan itulah yang harus dilakukan gitu. Karena filsafat tidak mungkin muncul, tidak mungkin berjalan jika kita hanya memikirkannya itu dalam konsep satu arah gitu. Tetapi perlu ada konsep dua arah gitu. Supaya apa? Seperti yang diungkapkan Socrates, bukan tentang kalah dan menang gitu ya. Kamu yang paling hebat berpendapat dan kamu yang tidak hebat berpendapat, misalnya seperti itu. Tidak. Tetapi tentang bagaimana Anda itu mengenali diri Anda sendiri supaya konsep berpikir skeptis, kritis itu muncul dengan sendirinya gitu. Makanya Socrates nanti punya murid bernama Plato gitu. Karena dia dibiasakan dengan konsep seperti itu, dan nantinya Plato yang mengembangkan apa yang sudah dikembangkan oleh seorang Socrates gitu. Nanti setelah Plato ada Aristoteles. Aristoteles itu, kalau Plato itu lebih kepada bagaimana dia mengungkapkan dunia itu ada dua, dunia nyata dan dunia ide. Dunia nyata itu adalah dunia dengan bingkai yang kita rasakan pada hari ini, tapi dunia ide itu adalah dunia yang lebih sukar untuk digambarkan, lebih sukar untuk dimunculkan, tetapi itu sangat penting dimiliki gitu. Karena dunia ide inilah yang nanti menjadi bahan bakar bagi kalian untuk untuk berusaha mencapai tujuan yang kalian inginkan, misalnya seperti itu. Jadi kalau konsep berpikir Plato itu adalah tentang dunia ide. Jadi bagaimana setiap manusia itu harus bisa memahami diri mereka sendiri, dan tingkatan yang paling tinggi itu adalah ketika mereka mampu menciptakan dunia ide pada diri mereka sendiri dan ungkapkan ide-ide ataupun gagasan-gagasan yang dimunculkan tersebut kepada orang banyak gitu. Nah, itu konsep berpikir Plato gitu. Menciptakan dunia ide itu kan bukan sesuatu yang mudah ya. Ya enggak? Menciptakan sesuatu atau ide itu adalah bukan sesuatu yang mudah. Maka tujuan dari dunia ide menurut Plato itu terkait dengan akal budi, rasa, dan terakhir itu adalah ya nafsu katanya, tingkatan-tingkatannya itu. Kalau kita dalam mengutarakan ide masih suka emosi dan lain sebagainya, berarti tataran kita itu masih tataran rendah karena kita masih mengagungkan ego kita gitu. Kalau kita dalam tataran ide berusaha untuk membuat orang itu lebih lebih bersemangat, lebih termotivasi, itu berarti rasa. Tapi kalau akal budi itu yang seperti apa? Tingkatannya lebih tinggi. Kalau ide kita itu bisa menginspirasi gitu. Bisa membuat orang itu tidak mau kalah seperti kita misalnya. Nah, itulah akal budi gitu. Jadi kebijaksanaan itu sendiri itu bisa dimunculkan gitu. Kalau Aristoteles itu lebih cenderung kepada pengembangan dari apa yang sudah dipikirkan oleh Plato. Jadi ada sebuah konsep dari Aristoteles yang dinamakan analistik. Itu berbicara tentang bagaimana segala sesuatu itu harus sedetail mungkin, sespesifik mungkin. Makanya Aristoteles itu adalah dia yang berusaha mengembangkan konsep yang dinamakan dengan ilmu pengetahuan yang lebih dispesifikkan misalnya. Makanya Aristoteles itu selain filsuf, dia juga hebat dalam bidang kedokteran, matematika, dan lain sebagainya. Gitu. Karena polanya itu sudah ke arah sana. Bagaimana sebuah pengetahuan itu harus lebih dispesifikkan, lebih didetailkan gitu. Analisis itu kan seperti itu ya. Jadi lebih mempertajam gitu. Analisis itu kan seperti itu. Sesuatu yang asalnya itu samar menjadi lebih dipertajam, itu kan analisis gitu. Itu yang berusaha dimunculkan oleh seorang Aristoteles itu sendiri gitu ya. Dan konsep itu, aksi itu, implementasi itu, praktek itu bisa diwujudkan dengan cara apa dan seperti apa? Ya, dengan cara Anda memahami filsafat itu sendiri gitu. Karena kita sedang belajar mata kuliah di Prodi Pendidikan Sejarah, maka kita akan lebih cenderung pada filsafat sejarah. Sesuatu yang memang jika lebih mendalam itu, kita bisa mengetahui ada sesuatu yang tersurat yang memang perlu untuk dimunculkan lebih dalam. Nah, itulah yang memang bisa kita pelajari dari mata kuliah ini gitu ya. Dari mata kuliah ini. Walaupun nantinya dari apa yang Bapak ungkapkan, dari apa yang Bapak berusaha jelaskan, kalian juga harus memperkuatnya
dan melengkapinya dengan berbagai literatur referensi yang kalian temukan. Jadi bukan cuma searah dari Bapak saja, tapi kalian harus berusaha mencari sumber referensi, baik itu dari buku, baik itu dari artikel, ataupun lain-lain yang terkait dengan filsafat dan teori pendidikan sejarah, supaya nanti itu ya bekal ilmu pengetahuan kalian itu lebih terasah gitu. Seperti itu. Baik, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak? Kita pelan-pelan saja, karena berbicara tentang filsafat memang sebuah konsep yang agak rumit untuk diungkapkan. Jadi kita jelaskan saja dengan cara berpikir yang sederhana saja, yang sesuai dengan mata kuliah pelajaran ini misalnya. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Gimana? Mahasiswa dan mahasiswi, ada yang mau ditanyakan terkait dengan filsafat dan teori pendidikan sejarah gitu. Makanya kalau kalian pahami, kalau kalian pernah membaca berbagai literatur, sebuah peradaban itu cenderung lebih maju ketika mereka mengedepankan dan ketika mereka memperhatikan aspek yang dinamakan filsafat. Kalian bisa belajar pada masa perkembangan filsafat Yunani ataupun pada masa perkembangan peradaban Yunani kuno. Bagaimana filsafat itu begitu dibumikan, setiap orang berusaha untuk memahami konsep itu, setiap orang berusaha untuk mewujudkan dan menampilkan konsep tersebut. Apa yang terjadi? Ketika konsep itu menjadi sebuah jembatan, maka rasa ingin tahu itu akan muncul. Ketika rasa ingin tahu itu akan muncul, maka ada sebuah gerakan atau usaha kita untuk mencari tahu, mencari dan terus mencari, menggali dan terus menggali. Ujung-ujungnya itu apa? Ujung-ujungnya itu adalah muncul berbagai pemahaman terkait dengan aspek kehidupan ataupun berbagai bidang yang ada pada saat itu gitu. Coba kalian pelajari tentang perkembangan Romawi. Bagaimana Romawi itu mengambil sisi yang baik dari apa yang terjadi pada masa peradaban Yunani kuno, mereka ambil yang baiknya, lalu mereka kembangkan dengan kebudayaan yang mereka miliki. Makanya apa yang terjadi? Romawi menjadi salah satu peradaban yang menunjukkan sebuah konsep kota metropolitan, misalnya seperti itu. Ketika peradaban Islam mulai mengakomodir konsep filsafat ini, makanya apa yang terjadi? Muncul dinasti Abbasiyah sebagai sebuah peradaban yang dikenal sebagai mutiara di belahan timur. Muncul dinasti Umayyah II sebagai sebuah peradaban yang dikenal sebagai mutiara di belahan barat. Itu karena apa? Ada sebuah jembatan yang berusaha diakomodir dari sebuah konsep berpikir filsafat ini. Ketika mereka ingin tahu, mereka mencari tahu. Dan apa yang terjadi? Ya, ketika ilmu pengetahuan dan teknologi itu maju, maka itulah yang akan membuat masyarakat tersebut maju dan sejahtera, misalnya seperti itu. Itu yang dimunculkan dan bisa kita ambil dari berbagai peristiwa yang bisa dikaji di dalam sejarah gitu. Yang jadi pertanyaan itu adalah ketika kita berusaha menampilkan sebuah wajah sejarah yang menarik, tetapi kita tidak mengerti esensi dari filsafat sejarah, apa yang terjadi? Ya, konten materi sejarah yang disampaikan itu akan tanpa arah gitu. Kita tidak memahami tujuan apa yang berusaha kita wujudkan, kita tidak memahami nilai apa yang berusaha kita bangun, kita tidak memahami karakter apa yang berusaha kita munculkan. Itu yang terjadi gitu. Kalau terjadi seperti itu, maka ujung-ujungnya pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru dalam mata pelajaran sejarah ini dianggap tidak bermakna karena tidak memberikan sebuah nilai. Apa itu nilai? Sesuatu yang dianggap berguna baik bagi kehidupan umat manusia itu sendiri. Ketika peserta didik tidak mendapatkan nilai dan kebermaknaan itu, maka inilah persoalan yang paling bisa kita pikirkan. Mereka akan beranggapan bahwa ya sejarah itu adalah sebuah pelajarannya membosankan. Ya, pelajaran sejarah itu adalah sebuah pelajaran yang tidak menarik, misalnya seperti itu. Sehingga filsafat ini sangat penting untuk dikemas gitu. Kita harus memahami dulu filsafat sejarah ini sebelum kita melaksanakan atau mempraktekkan ataupun mengimplementasikan dalam sebuah proses pembelajaran. Seperti Anda ingin jalan-jalan tapi Anda tidak tahu gitu mau ke arah mana, mau ke tujuan mana, Anda itu sampai gitu. Anda cuma jalan-jalan tapi ya tanpa arah gitu.
Itulah yang terjadi gitu. Ya enggak? Makanya apa? Bapak selalu berpikir ketika kita belajar tentang filsafat sejarah itu adalah bahan bakar sebenarnya. Selain bahan bakar itu adalah tujuan yang memang berusaha kita wujudkan gitu. Bapak selalu berpikir tentang konsep tujuan antara dan tujuan akhir. Misalnya seperti ini, Bapak itu orang Soreang, Bapak kerja di UPI, UPI itu Setiabudi. Tujuan akhir Bapak itu kan Soreang ke Setiabudi, itu tujuan akhirnya. Tapi terkadang dalam sebuah proses pembelajaran, kita hanya sampai ke tujuan antara. Bapak itu dari Soreang hanya sampai ke Kopo, belum ke Setiabudi. Tapi Bapak sudah puas gitu. Nah, udah sampai Kopo. Padahal bukan sampai ke tujuan akhir. Makanya dalam proses pembelajaran itu adalah ketika kalian menyampaikan materi, itu bukan tujuan akhir kalian menyampaikan materi kepada peserta didik. Tapi tujuan akhir kalian itu adalah menciptakan kebermaknaan bagi peserta didik itu sendiri. Menciptakan rasa cinta, memunculkan nilai-nilai nasionalisme, memunculkan karakter pantang menyerah misalnya. Itu kan tujuan akhirnya. Tapi kita justru sudah puas ketika kita hanya mencapai Katapang, Sayati, dan Kopo, belum ke Setiabudi. Kita selalu samar antara tujuan antara dan tujuan akhir itu sendiri gitu. Dan filsafat itulah yang bisa mengingatkan kepada kita bahwasanya ada sesuatu yang belum kita bumikan, ada sesuatu yang belum kita berikan gitu dalam proses pembelajaran ini. Dan itulah salah satunya gitu. Itu yang berusaha dimunculkan dan dikemas dalam mata kuliah ini gitu. Bagaimana kita bisa memahami terkait dengan teori pendidikan sejarah ketika kita tidak memahami filsafat itu sendiri gitu. Bagaimana kita bisa memahami sebuah pola-pola yang ada dalam proses pembelajaran, baik itu discovery learning, problem based learning, project based learning. Tetapi pada kenyataannya kita tidak memahami bahwasanya ada sebuah konsep yang dinamakan filsafat sejarah itu sendiri, yang itu merupakan bahan bakar kita, itu merupakan tujuan kita, itu merupakan nilai-nilai kita, itu merupakan karakter yang tidak boleh kita lupakan. Itu yang terjadi gitu. Ya enggak? Itu yang bakal terjadi gitu. Karena kita lupa arah, kita tidak tahu arah gitu. Dan itu tidak apa? Itu jangan sampai terjadi gitu. Makanya di mata kuliah ini Bapak berusaha mengasah apa? Ya, mengasah pemahaman kalian dan cara berpikir kalian gitu terkait dengan filsafat sejarah ini, yang jikalau kita lebih selami, lebih kita bumikan, lebih kita pahami, itu akan memberikan sesuatu yang sangat penting gitu, sangat bermanfaat bagi proses kita dalam pembelajaran sejarah itu sendiri. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Saya boleh, Pak. Boleh, Raka. Oke, mungkin ini saya mau menyatakan sesuatu dan bertanya juga gitu ya. Mungkin pertama yang ingin saya nyatakan bahwa seseorang manusia itu bisa hidup dengan ideal jika dia mengenal dirinya sendiri, dan salah satu cara untuk mencapai hal tersebut adalah dengan belajar sejarah gitu ya. Karena dengan belajar sejarah bukan hanya sekedar deskriptif gitu ya, kita tahu ini kejadiannya di mana, terus tempatnya di mana, siapa yang terlibat, tapi lebih dari itu ketika kita belajar sejarah kita juga mencoba untuk menggali nilai-nilai kehidupan gitu ya, yang pada dasarnya untuk bisa lebih mengenal diri kita sendiri itu. Namun yang jadi satu masalah mungkin ya yang saya rasa jadi sebuah masalah adalah kayaknya kalau di pembelajaran sejarah gitu ya di tingkat sekolah menengah khususnya di SMA itu kayaknya jarang gitu Pak untuk ngebahas sejarah yang sejarah lokal gitu menurut saya. Kebanyakannya kan belajarnya sejarah Indonesia ataupun sejarah pemerintahan juga itu belajarnya tentang dunia gitu kan. Padahal kalau menurut saya kebudayaan kita di masa lalu, khususnya budaya lokal sendiri, bisa dibilang peradabannya sangat maju gitu kan. Cuman ya pada akhirnya kalah itu sama narasi bahwa peradaban Barat yang lebih maju sehingga
banyak budaya-budaya di kita yang lokal itu dijadikan dimitologiskan gitu oleh narasi-narasi dari barat itu. Padahal mungkin menurut saya salah satu cara bagaimana manusia saat ini, generasi pada saat ini bisa benar-benar berkembang adalah ketika dia bisa mengenal dengan lingkungan di sekitarnya gitu ya, lingkungan yang lebih dekatnya kayak gitu kan. Cuman ya pada kenyataannya saya rasa dari pengalaman saya sendiri pun sangat jarang gitu untuk mendapatkan materi muatan-muatan lokal seperti itu. Kalaupun ada muatan lokal hanya sekedar belajar bahasa aja gitu. Kalau di sini kan bahasa Sunda aja gitu, tapi sejarah tentang lokalnya masih kurang gitu kan. Dan terkait nilai filosofis juga sebenarnya kita kan banyak gitu ya ngacu ke filsafat-filsafat barat gitu. Cuman kan pada dasarnya kayak nenek moyang kita aja di dalam konteks lokal punya nilai-nilai filosofis juga yang tinggi itu kan dalam berbagai objek kebudayaannya. Misal kalau di Sunda itu di Kujang mulai dari bentuk, mulai dari ornamen-ornamennya juga kan apa yang memiliki nilai filosofis kehidupan yang tinggi juga gitu. Termasuk di aksara Sunda juga misal Hana Caraka juga tiap aksaranya itu memiliki makna masing-masing juga yang sangat tinggi gitu. Cuman saya rasa itu bisa dibilang cukup jarang gitu ya untuk bisa diajarkan kepada siswa di tingkat sekolah menengah untuk bisa mengenal dirinya khususnya melalui lingkungan sekitarnya gitu. Jadi mungkin satu pertanyaan juga yang ingin saya tanyakan kepada Bapak sebenarnya gimana sih pandangan Bapak terhadap peran dari muatan-muatan lokal dalam pembelajaran sejarah di sekolah saat ini kayak gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya, Raka. Sebuah pertanyaan yang bagus terkait dengan filsafat tentang bagaimana kita mengenali diri kita sendiri dan juga terkait dengan muatan-muatan lokal ataupun pembumian sejarah lokal dalam proses pembelajaran di kelas gitu ya. Baik, Raka, Bapak sangat setuju ya bagaimana itu adalah menjadi salah satu persoalan yang sedang kita hadapi. Kalau kita belajar misalnya itu ke Cina ya, bagaimana Cina itu cenderung kan orang mempersepsikan ini adalah sebuah negara komunis gitu ya. Tapi ketika kita mempelajari sejarahnya, bagaimana di dalam pengembangannya, guru-guru itu harus mampu memunculkan sejarah-sejarah lokal yang mereka miliki gitu. Itu artinya itu adalah apa? Bagaimana dengan sejarah lokal ini ada sesuatu yang bisa kita ambil dan itu akan sangat bermanfaat ataupun berguna bagi pengembangan nilai-nilai dari peserta didik itu sendiri gitu ya. Nah, itu salah satunya gitu ya. Tapi memang pada dasarnya ya ini kembali lagi gitu ya. Bagaimana jadi Pak sebentar. Baik, Bapak lanjutkan. Tapi memang pada kenyataannya itu yang memang mesti menjadi pekerjaan rumah bagi kita selaku guru nantinya. Kenapa? Karena terkadang kita itu lebih terfokus menyampaikan sejarah-sejarah yang memang sudah ada di dalam buku teks, tetapi kurang mengakomodir munculnya peristiwa-peristiwa sejarah lokal gitu. Padahal jika kalian lebih mengkaji tentang kurikulum 2013, ada sebuah konsep yang dinamakan pengayaan, bagaimana seorang guru itu harus mampu memunculkan sebuah materi kelokalan yang sesuai dengan peserta didiknya. Misalnya peserta didiknya ada di Bandung, kita bisa mencari berbagai kajian literatur ataupun pengetahuan dan pemahaman yang terkait dengan sejarah lokal yang ada di Bandung. Gunanya untuk apa? Justru dengan sejarah lokal, karena mereka merasakan bahwasannya, ada lokalitas di sana, ada rasa keterikatan, peserta didik itu lebih bermakna biasanya seperti itu. Contohnya seperti ini, ketika Bapak mengajar di Seman 1 Soreang, Bapak selalu mengatakan, coba nama stadion itu apa? Si Jalak Harupat. Si Jalak Harupat itu apa? Ada tokoh yang berasal dari Bandung yang dijuluki si Jalak Harupat, itu siapa misalnya? Otto Iskandar Dinata. Kita bisa memunculkan sejarah lokalitas ataupun perjuangan yang dimunculkan oleh seorang Otto Iskandar Dinata. Mereka bakal lebih bangga. Kenapa lebih bangga? Mereka bakal berpikiran bahwasannya, ternyata ada tokoh lokal yang berasal dari Kabupaten Bandung yang cukup dikenal di sejarah nasional, yang bahkan namanya itu ataupun julukannya itu sampai menjadi sebuah nama dari stadion. Rasa itu bakal muncul gitu. Ada rasa kebanggaan, rasa terikat gitu ya. Jadi itu lebih bermakna, ada sebuah nilai-nilai yang bisa dirasakan oleh peserta didik. Makanya apa? Makanya Bapak selalu bilang bahwasannya
esensi dari filsafat itu adalah ibarat jembatan sebagai bahan bakar dan juga sebagai tujuan. Bahan bakar itu adalah apa yang melandasi sesuatu yang paling mendasar. Tujuan itu adalah sesuatu yang berusaha digapai dan sesuatu yang berusaha dicapai. Ketika kita belajar sejarah, tujuan itu bukan tentang bagaimana kita menyampaikan materi. Ya enggak? Tujuan itu bukan cuma tentang bagaimana kita menyampaikan materi, tetapi bagaimana kita memberikan sebuah nilai dan manfaat gitu. Tetapi kita memberikan sebuah nilai dan manfaat. Dengan sejarah lokal, kita bukan cuma memberikan materi, tetapi ada sebuah nilai-nilai dan manfaat-manfaat yang berusaha kita inspirasikan kepada peserta didik gitu. Makanya Bapak setuju dengan pendapat Raka bahwasanya itu perlu dikembangkan. Sejarah yang berasal dari lingkungan kita, sejarah yang berasal dari apa yang ada di kita, sejarah yang berasal dari sesuatu yang berada di dekat kita gitu. Itu yang berusaha dimunculkan di sana. Karena ada sesuatu yang baru yang bisa didapatkan oleh peserta didik itu sendiri gitu. Seperti itu gitu. Pada kenyataannya ya guru itu harus bisa memiliki keterampilan seperti itu gitu. Jadi kita tidak hanya terfokus tentang bagaimana kita itu berusaha menjelaskan apa yang ada di buku teks dari A sampai Z, tapi kita juga harus memikirkan keterampilan-keterampilan apa, strategi-strategi apa yang bisa peserta didik itu agar memiliki bahan bakar dan memahami tujuan yang berusaha kita berikan gitu, seperti itu gitu. Dengan cara pengembangan sejarah lokal, apalagi dikemas dengan sesuatu yang bersifat kreatif dan inovatif, Bapak pikir itu menjadi salah satu solusi alternatif gitu. Bagaimana Cina yang terkenal dengan komunisnya membangun rasa terikat mereka, membangun rasa persatuan mereka dengan cara memunculkan rasa ya sejarah lokalitasnya gitu. Ternyata tidak mudah ya untuk mencapai kemerdekaan, itu yang berusaha dimunculkan oleh gambaran dalam pendidikan Cina misalnya. Begitu juga dalam pendidikan kita. Ternyata dari sejarah lokalitas kita bisa mengambil sebuah nilai dan esensi bahkan filosofi yang memang sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Kita bisa memperkenalkan bahwasannya di Cimahi ada sebuah masyarakat adat yang dinamakan dengan Cirende. Sebuah konsep pemikiran mereka itu adalah tentang kemandirian pangan. Ketika COVID, banyak masyarakat-masyarakat di pedesaan yang mulai mengalami chaos gitu, kekacauan. Mereka tidak memiliki nasi untuk dimakan, mereka tidak memiliki minyak untuk sebagai bahan pokok, misalnya seperti itu. Tapi bagaimana masyarakat Cirende dengan konsep kemandirian pangannya, mereka bisa berdiri di atas kaki sendiri. Mereka bahkan ketika diwawancarai tidak merasakan apa yang masyarakat desa lainnya rasakan. Karena mereka sudah punya konsep kemandirian pangan. Mereka menanam singkong di hutan garapan mereka sendiri. Mereka ambil sendiri. Mereka olah sendiri. Mereka makan sendiri gitu. Bahkan mereka olah menjadi produk-produk yang kreatif dan inovatif. Bahkan ketika Bapak wawancarai di masyarakat adat Cirende, dari mulai kulitnya itu bisa dibuat dendeng manis ataupun dendeng pedas. Dari mulai apalagi singkongnya ya, dagingnya itu bisa dibuat berbagai olahan. Apapun itu gitu ya, kue-kuehan dan lain sebagainya. Mereka bisa memanfaatkan apapun. Itu hebatnya gitu. Dan itu yang berusaha dan itu yang bisa kita munculkan. Ternyata ada sebuah masyarakat adat di sekitar kita yang konsepnya itu justru lebih mewah, lebih mengglobal gitu. Kemandirian pangan, konsep berdikari mereka tegakkan, mereka munculkan, dan itu yang belum kita rasakan, itu yang belum bisa kita gapai gitu. Maka ya inilah filsafat. Filsafat sejarah itu esensinya apa sih? Untuk memotivasi Anda supaya Anda ingin mencari tahu dan lebih mencari tahu sesuatu yang melatar belakangi sebuah peristiwa sejarah. Tujuannya apa? Tujuan akhir dari filsafat sejarah itu adalah ketika Anda menceritakan sejarah Anda sendiri. Bukan ketika Anda hanya menggambarkan peristiwa sejarah antara A dan B, C dan D, tapi tentang bagaimana
Anda menciptakan sejarah Anda sendiri, itu yang harus dipahami oleh peserta didik. Bagaimana setiap orang memiliki sebuah kesempatan dan sebuah peluang menciptakan sejarahnya sendiri, menjadi tokoh di masa depan, menjadi sosok yang berguna untuk Indonesia di masa depan, menjadi sosok yang bisa membawa Indonesia lebih maju di masa depan. Impian-impian itu, tujuan-tujuan itu yang harus dibumikan kepada peserta didik itu sendiri. Tidak hanya tataran konten, tidak hanya tataran tujuan antara, tapi bahan bakar itu harus diberikan supaya mereka memahami tujuan akhir kita itu untuk apa. Ketika kita belajar sejarah Indonesia, ya tujuan akhir kita itu adalah untuk membawa Indonesia menjadi sebuah negara yang lebih maju di kemudian hari. Bapak selalu bilang, generasi emas 2045, apakah itu generasi Bapak? Bukan. Itu generasi kalian. Ketika Bapak mengajarkan mata kuliah ini, Bapak mengajarkan kepada kalian tentang bahan bakar, supaya kalian mencapai tujuan akhir kalian. Tujuan akhir kalian itu apa? Untuk membuktikan bahwa di generasi emas 2045, ya kita membawa Indonesia menjadi sebuah negara yang lebih maju. Tujuannya kan untuk itu sebenarnya. Ada nilai yang berusaha Bapak berikan, ada nilai yang berusaha Bapak munculkan, dan itu dijembatani oleh filsafat, gitu. Oleh filsafat, oleh cara berpikir mendasar dan mendalam, gitu. Seperti itu, Raka. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, Raka, ataukah sudah cukup? Sudah cukup, Pak. Ya. Mahasiswa dan mahasiswi, mungkin waktunya ya, karena Bapak harus Jumatan. Harusnya Bapak akhiri saja ya, tidak sampai 10:30 karena Bapak belum persiapan. Jadi mungkin di pertemuan berikutnya Bapak akan aktifkan spotnya ya. Nanti kalian bisa Bapak bisa jadikan Tegar sebagai koordinatornya. Nanti Tegar meng-ACC pertemuannya. Nanti Bapak akan kirimkan juga PPT-nya, kirimkan RPS-nya. Nanti di sana kalian bisa mengakses, di sana kalian bisa mendownload. Untuk pertemuan berikutnya, kalian persiapkan. Kita akan belajar terkait dengan aliran-aliran yang ada di dalam filsafat. Gitu. Baik itu idealisme, itu esensialisme, perennialisme, rasionalisme, ataupun konsep-konsep berpikir lainnya. Gitu. Kita akan semakin memperdalam terkait dengan filsafat ini sebelum kita masuk ke tahapan berikutnya, terkait dengan teori pendidikan sejarah. Mungkin seperti itu saja ya, bisa dipahami? Bisa, Pak. Siapa, Pak? Ya. Baik, terima kasih ya mahasiswa dan mahasiswi untuk minggu depan.